Ini topik kita kali ini, saya akan bahas bagaimana menjaga kesehatan kulit pada saat kita berada di rumah. Kemudian nanti yang kedua adalah setelah benar-benar suasana normal kembali, dunia wisata kembali dibuka, ya jadi bagaimana kita menyikapi menjaga kesehatan kulit kita pada saat kita traveling pada babak akhir nanti. Jadi untuk teman-teman semuanya, dimohon tetap di sini sampai dengan pembahasan saya dengan Dr. Rudi Sutarman itu selesai semuanya, sehingga nanti pada saat kita traveling sudah tidak kagok lagi, aduh mau jalan-jalan ke daerah salju, jalan-jalan ke daerah panas, kok selalu kulit saya rusak. Nah ini jadi tolong tonton sampai akhir. Pada saat work from home, ini kita kan nyalakan AC terus ya, kemudian kita juga dianjurkan pada saat pagi hari kita harus berjemur. Nah, tapi kebanyakan untuk berjemur pun ada beberapa yang tidak sempat begitu work from home, itu memang jam biologis untuk tidurnya suka kacau. Malam tidur, kemudian jam 10:30 baru bangun, sudah tidak mungkin lagi untuk berjemur matahari pagi. Nah, bagaimana menyikapi supaya kulit kita tetap terjaga kesehatannya, tidak kusam pada saat kita berada di rumah. Oke, jadi kondisi sekarang mengharuskan kita beberapa orang terutama ya untuk work from home. Ya. Diam di rumah, nggak keluar. Dan itu beberapa orang karena Jakarta panas ya, kita di daerah tropis, banyak juga yang akhirnya di kamar pakai AC sepanjang hari kan, itu kan yang Pak Teguh masuk ya. Iya, itu yang terjadi. Ya. Nah sebenarnya kalau pakai AC setiap hari sepanjang waktu juga nggak bagus gitu, karena kan seperti yang kita tahu AC itu bikin udara jadi dingin, selain itu jadi kering gitu. Jadi kelembapan ruangan di tempat ber-AC, apalagi kalau pintunya nggak dibuka-buka, itu akan sangat menurun, jadi sangat kering. Bisa kita, karena cara kerja AC kan seperti itu ya, dia menyerap kelembapan, terus kemudian diisi dengan udara dingin. Itu bisa kita lihat dari misalnya di bagian AC itu suka ada netes air itu ya, jadi udara dari ruangan keluar jadi terkondensasi gitu ya. Jadi air. Jadi daerah yang ber-AC cenderung untuk kering gitu. Dan kondisi yang kelembaban ruangannya rendah ini bisa menyebabkan kulit kita juga jadi kering. Jadi bisa menyebabkan evaporasi dari kulit, penguapan dari kulit kita ke ruangan yang kering tersebut gitu. Jadi pastinya itu yang ternyata sih sebenarnya ya. Kalau untuk ruangannya sendiri dan juga untuk kulitnya gitu ya. Kalau untuk ruangannya sendiri, kita perlu tuh misalnya buka pintunya paling enggak beberapa jam sekali gitu supaya udara luar masuk, kelembapannya bisa masuk gitu ya. Humidifier gitu ya, air diffuser supaya bisa melembabkan ruangan tersebut gitu. Oh iya, karena terus yang sering terjadi benar-benar tertutup terus. Terus? Iya betul, ada perlunya kita buka. Ya. Kemudian ya sebenarnya sih nggak bagus ya di AC sepanjang hari berapa jam gitu ya. Kalau misalnya di rumah sih ada bagusnya juga, bikin rumahnya yang gimana gitu supaya air udaranya mengalir. Karena kan ada sirkulasi. AC juga kan merusak lingkungan ya, merusak ozon ya. Ozon, iya, ya. Oke. Itu dari untuk mengatasi dari perihal dari ruangannya. Nah untuk kulitnya sendiri, sekarang untuk kulitnya supaya nggak kering gimana gitu ya? Iya. Ada dua lagi, dari dalam atau dari luar. Untuk dari dalam tentunya kita harus minum air yang banyak. Kita perlu air 2 liter sehari lah. Itu untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita supaya nggak kering. 2 liter sehari minimum ya? Ya. Untuk dari luar, untuk dari luar kita bisa oleskan moisturizer, pelembab di kulitnya langsung gitu ya. Jadi moisturizer ini
kita bahas ya, boleh ya? Ya. Jadi saya pun mau tahu nih, moisturizer itu sebetulnya general atau masing-masing kulit itu berbeda? Ya, Iya, silakan Iban. moisturizer ini yang bagus ya. Ya. Sebaiknya nggak perlu ada tambahan-tambahan, misalnya pewangi, pewarna, atau pengawet gitu, karena itu untuk orang-orang tertentu yang kulitnya sensitif bisa malah menjadi sensitizer untuk kulitnya dia gitu. Dan si moisturizer ini cara kerja berdasarkan cara kerjanya ke kulit ada 3 macam. Pertama, yang jenis pertama itu dia sifatnya oklusif. Oklusif itu bagaimana itu menutup, jadi menutup air supaya tidak menguap dari kulit. Jadi dia biasanya yang bentuk moisturizer yang oklusif ini biasanya kayak lemak, minyak, wax, oil, seperti itu dia. Greasy ya, lengket. Ya. Jadi dia seperti kita tahu kan kalau kita misalnya menaruh minyak dan air misalnya di wajan gitu ya, kan minyak akan di atas, air akan di bawah kan. Nah, begitu juga kulit kita diolesi sesuatu moisturizer yang sifatnya oklusif tadi, dia akan menahan penguapan air dari bawah gitu. Dan memang ya kulit kita sendiri juga itu protektifnya itu juga dari minyak, dari lemak gitu ya. Di antara sel kulit itu terdapat kolesterol, seramid, itu semua kandungannya lemak dan dia memang fungsinya menahan air keluar dari kulit. Itu yang pertama, oklusif. Ya, sifatnya menutup. Oklusif, pelembabnya berupa minyak, lemak, wax kayak gitu ya, greasy, lengket. Kemudian yang kedua, cara kerja si pelembab adalah humektan. Jadi kalau humektan. Ya. Kalau humektan ini dia cara kerjanya dia memberi air kepada kulit kita. Jadi dia menyerap air dari lingkungan diberikan kepada kulit kayak gitu. Berarti hampir sebetulnya berseberangan dengan yang eksklusif tadi ya? Jadi kalau yang oklusif menahan air supaya nggak keluar dari kulit kita, ditahan supaya dia nggak keluar, nggak menguap. Kalau humektan dia memberi air ke dalam kulit kita. Gitu. Yang ketiga adalah cara kerjanya dia sebagai emolien. Emolien sendiri? Emolien itu dia melicinkan kulit, jadi dia seperti menutup celah-celah dari kulit yang terbuka gitu, seperti itu. Kan kadang-kadang kalau kulit terlalu kering kan sebenarnya terlihat flaking gitu ya, jadi apa ya namanya ya, kayak kalau di bawah mikroskop mungkin kelihatan gitu sisik-sisiknya terangkat. Nah, itu akan terjadi penguapan dari situ. Dengan emolien kita seperti ditambal atau dibuat jadi licin. Itu jenis moisturizer yang ketiga. Coba tapi bukannya pelembab-pelembab di luar itu bukannya khusus oklusif aja atau emolien aja atau humektan aja. Biasanya udah campuran sih. Berarti di antara fungsi-fungsi moisturizer ini biasa terdapat dalam satu produk yang biasa dipakai gitu ya. Itu ada unsur-unsur ketiga unsur tersebut ada gitu ya, Dok ya. Ya, betul. Yang perlu diperhatikan mungkin ya kalau untuk yang kulitnya sensitif, karena beberapa orang secara genetik itu punya kulit sensitif. Disebutnya kalau di anak saya sensitif sekali itu kulit. Atopi disebutnya iya. Nah, orang-orang dengan kulit sensitif itu ya pelembabnya mesti yang hipoalergenik tulisannya di situ. Hipoalergenik. Jadi kalau misalnya secara garis besarnya, kasarnya itu dia nggak ada kandungan pewarnanya, nggak ada pewanginya atau pengawetnya. Ya, ya. Jadi untuk teman-teman yang memiliki kulit sensitif, pada saat kita harus memilih moisturizer adalah yang hipoalergenik ya, di situ tulisannya. Ya, ada lagi yang perlu kita perhatikan sih ya sebenarnya. Pemakaian moisturizer itu paling baik itu segera setelah kita mandi. Jadi habis mandi, sebaiknya jangan, apalagi kalau kulitnya sensitif ya, jangan pakai handuk yang kasar dan juga jangan digosok keras-keras gitu ya. Cukup ditepuk-tepuk aja. Kemudian
moisturizer paling baik dipakai saat itu. Pantes, Segera selama setelah ini saya salah. Justru kalau anak habis mandi gitu, punggung kan kosok itu handuk dan dia selalu merasa gatal. Pak, kok gatal setelah mandi? Berarti oke, thank you. Ini bagus banget. Terus, Dok? selain dari moisturizernya setelah mandi, Iya, waktu mandinya juga kita perlu perhatikan. Jadi sabun itu ada kandungan yang SLS-nya itu, dia akan bisa menyebabkan kulit kering. kering ya. Jadi karena dia kan akan mengangkat lapisan minyak. Jadi kan dia membersihkan dengan si surfaktannya itu akan mengangkat lapisan minyak. Minyak Ya, dari kotoran dari luar, minyak dari produksi kulit kita sendiri. Nah, saat si sabun itu kalau berlebihan akan menyebabkan pelembab alami kita yang berupa minyak tadi ikut terbawa. ya, Akibatnya kering. kulit kita kering. Ya, jadi orang-orang tertentu yang kulitnya sensitif perlu diperhatikan pemakaian sabun waktu mandinya. Oke. Pakai juga yang untuk hipoalergenik atau untuk kulit atopi istilahnya. Ya, berarti pada saat kita beli pun kita bisa pilih ya, ngecek gitu misalnya ke konsultan ini Ya, tempat. bisa. Oke. Ya. Kemudian untuk moisturizer ini sebetulnya pemakaian di kulit selain kulit muka atau secara keseluruhan badan boleh menggunakan moisturizer ini enggak, Dok? Secara keseluruhan pakai, harus pakai sih sebenarnya. Karena untuk kulit yang sehat itu kan kulit yang sel-selnya lembab gitu. Ya. Jadi sangat perlu moisturizer untuk menjaga kelembapan kulit. Jadi metabolisme kita kan memang sebagian perlu air gitu ya. Jadi Ya. seperti itu. Juga di level selular sel-sel itu dibutuhkan kelembapan. Oke, tapi dalam satu produk itu memang bisa dipakai ya, Dok itu atau Oh ada enggak, biasanya enggak. oh Beda-beda. enggak. Ada nanti ada apa yang untuk wajah, ada yang untuk badan khusus. Oke. Terus juga yang perlu kita ketahui ya, Ya. mungkin kita bahas yang lain. Kan kita kan walaupun di rumah aja, tapi kan kita perlu ya keluar ya, Ya. misalnya untuk ke pasar, misalnya kalau ada sakit ke rumah sakit, untuk hal-hal yang emergensi kita keluar gitu ya. Nah, Ya. waktu di luar untuk saat seperti ini kita kan mau nggak mau harus lebih sering cuci tangan dan kena sabun ya, Ya. atau hand sanitizer. Ya. Kita waktu mau Sebenarnya dengan masuk ke sabun, toko pun kan dari security sudah sediakan tuh pasti hand sanitizer. Kita keluar juga kita takut habis bawa barang belanjaan, sebelum masuk ke kendaraan kita harus cuci lagi. Nah, itu ya gimana, Dok? iya betul. Itu sebenarnya sih sabun cukup dengan air gitu, Ya. 20 detik ya. Tapi kalau kondisinya tidak memungkinkan, kita ada di luar, nggak ada wastafel, nggak ada sabun, kita bisa pakai hand sanitizer. Karena dua-duanya bisa merusak si virus corona ini. Karena dinding virus corona ini kan terbuat dari lemak ya, makanya Ya. minyak. Makanya seperti tadi saya bilang, sabun kan akan melarutkan lemaknya tadi, surfaktan dari si sabun. Begitu juga Hmm. alkohol yang ada di hand sanitizer. Begitu juga kedua hal itu selain dia merusak si dinding dari virus corona, ternyata juga merusak kelembapan kita, kelembapan kulit di tangan kita. Maka dari itu, mencegah supaya nggak terjadi iritasi atau kering yang berlebihan kulitnya, kita harus selalu pakai moisturizer tadi. Setiap kali habis kena hand sanitizer, setiap kali habis cuci tangan dengan sabun, moisturizernya dipakai. Kelembabannya tercover lagi. Iya, betul. Karena kita Iya, sebetulnya betul. di satu sisi kita mau sehat, tidak tercemar dari virus, tapi kulit kita ya Rusak. terefek gitu. Iya, rusak. Oh, oke. Ya. Bagus. Thank you sekali ini. Kemudian ada hal-hal lain, Dok, Ada kalau lagi. iya. Oke. Waktu kita keluar, kita kan cenderung harus pakai masker ya. Ya. Pakai masker itu ada efek negatifnya juga di sekitar kulit yang tertutup masker. Karena kan bahan dari maskernya bisa gesekan dengan kulit. Terus bagian besi dari masker yang di hidung sini juga kalau kita alergi dengan besi juga bisa bikin alergi. Ya. Kemudian bagian kulit yang tertutup kan napas kita akan beredar di sekitar situ tertutup dan Iya, jadi hangat. ngumpul di sini. Iya, itu juga bisa bikin jerawat. Bakteri akan lebih subur untuk hidup di situ gitu ya.
Ya, terus antisipasinya bagaimana ini kalau untuk kondisi pemakaian masker supaya kulit Kita harus, muka tersehat? ya, pertama kita nggak boleh masker lebih dari pakai masker yang sama lebih dari 4 jam, harus diganti. 3 atau 4 jam ganti. Jadi kita mesti bawa masker serep kalau keluar gitu ya. Kalau apalagi yang masih harus kerja gitu. Iya. Terus kemudian setiap kali kita pakai ganti masker sebaiknya cuci muka dulu. Cuci muka baru pakai maskernya. Oh iya, berarti Tapi kalau karena ya, cuci muka juga nggak boleh terlalu sering. Yang dianjurkan sih sehari 2 kali atau 3 kali. Tapi dengan keadaan kita ganti masker, kita cuci muka lagi kan akhirnya lebih dari yang dianjurkan ya. Nah itu bisa betul. bikin kulit kering. Jadi sebaiknya setelah kita cuci muka, dioleskan lagi pelembabnya, baru dipakai lagi maskernya. Baru ganti masker kembali. Oke, iya. Ya. Ya. Oke, ini iya karena nanti pada saat kita sudah memulai new normal nih, sudah dibuka PSBB, semuanya mulai bekerja lagi. Ini pemakaian masker jauh lebih sering, di mana kita kan harus mengikuti protokol kesehatan pada saat di kantor nih, ya kan? Jadi pakai Iya. masker, jadi 4 jam ganti. Kemudian sebelum kita Ya, mengganti masker yang baru, kita cuci muka dulu. Setelah cuci bukan. muka, kita netralisir dengan moisturizer lagi. Oke, ya dalam hal masih berkenaan dengan penjagaan kulit pada saat kita bekerja maupun pada saat di rumah, ada hal lain yang perlu kita tahu nggak nih dok? Hmm, paling ya kalau di rumah kan kita kan mikirnya eh, kita kurang dari sesuatu yang merusak untuk kulit gitu. Karena kita di rumah aja, kita mikirnya mungkin kita nggak kena sinar matahari, nggak kena debu, jadi kulit akan bagus gitu ya. Ya, Tapi kenyataannya beberapa orang yang work from home itu justru jadi jerawatan gitu kan, justru jadi betul. seperti tadi itu jerawatan. Karena Kusam. iya, memang paling utama yang bikin kita jadi kusam itu sinar matahari. Tapi dengan kita di rumah bukan berarti kita nggak jadi jerawatan. Banyak faktor lain. Ya, Misalnya faktor lain yang kalau di rumah bikin jerawatan. Kalau di rumah nanti kita jadi tidurnya malam begadang, itu bisa bikin hormon imbalance juga ya. Jadi bikin juga bisa timbul jerawat juga. Terus bisa juga karena kita di rumah aja stres. Kalau saya sih yang biasanya kerja di luar itu kalau di rumah aja 1 hari 2 hari mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau berhari-hari stres juga. banget banget tepat sekali itu. apalagi ibu-ibu yang anaknya sekolah di rumah kan, PJJ Ya, kan. Aduh, ya. itu tambah stres. Tambah stres karena dia ibu-ibu sendiri beliau nggak menguasai bahan semuanya, ya kan keterbatasan untuk berkonsultasi dengan gurunya, mau nggak mau harus mengcover semua pekerjaan anak. Benar. Nah, itu stres itu juga bisa memicu bagian dari otak kita yang namanya hipotalamus ngeluarin hormon CRH, corticotropin releasing hormone, dan hormonnya itu juga bisa menimbulkan pada akhirnya nanti bisa menyebabkan jerawatan. Gitu. Jadi Oke. dari begadangnya, dari stresnya, gitu bisa bikin jerawat. Rumah bukan berarti kita nggak pakai sunblock, sunscreen menurut saya. Ah, Karena jadi penting sekali, ya. Gimana? Karena kalau kita mau tetap awet muda ya, awet muda kan berarti kerutan-kerutan, garis-garis halus bisa nggak bisa diperlambat munculnya ya, dan Iya, juga apa namanya tone warna dari kulit kalau mau sih merata gitu ya. Sedangkan kalau kita kena sinar matahari itu yang paling menyebabkan kolagen kita rusak, akhirnya mulai timbul garis-garis halus dan juga warnanya nggak merata dari sinar matahari itu. Gitu. Jadi kalau mau dibilang apa yang paling berperan terhadap penuaan dini gitu ya, yang kalau yang dari luar itu adalah sinar matahari. Itu paling berperan. Itu jadi ada satu jurnal yang terkenal sekali ya Pak Teguh ya. ya, Jurnal itu ada satu fotonya. Fotonya itu mengenai foto seorang supir truk di Amerika sana. ya. Jadi supir truk ini bertahun-tahun menyetir truknya dengan sisi kalau di Amerika sebelah kiri setiap hari berjam-jam bertahun-tahun. Akibatnya bagian yang terpapar sinar matahari sebelah sini Iya. kolagennya rusak. Kolagennya rusak semua,
hancur oleh sinar matahari. Kemudian flek-fleknya juga muncul. Setelah berapa puluh tahun dia bekerja sebagai supir truk, terus wajahnya sangat sekali berbeda antara yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri turun semua. Garis-garisnya banyak. Flek-fleknya muncul kayak gitu. Iya, jadi benar sinar matahari yang paling berperan untuk premature aging atau aging. Pada saat kita traveling dengan negara yang musimnya non tropis. Kalau saya sih sebenarnya nggak pernah yang habis dari dingin utara dari bumi terus ke selatan dari bumi, nggak pernah sih. Kita ini yang di dunia travel. Iya. Sebenarnya kalau untuk di daerah winter ya, di daerah dingin, salju, winter, itu sebenarnya difference dari suhu itu kan terjadi juga dari outdoor dan indoor sebenarnya. Begitu kita di luar ruangan itu kan dingin sekali ya. Ya. Begitu dan kita masuk ke hotel, kita masuk ke restoran atau yang lain-lain itu di dalam ada heater panas. Nah, itu aja udah terjadi perbedaan suhu untuk kulit kita gitu kan. Ya. Nah, itu perlu juga disiasati, kalau enggak nanti bisa terjadi masalah di kulit kita gitu ya. Dan selalu terjadi bahkan. Saya juga begitu pertama, biasanya perih-perih kering-kering ya. Ya. Nah, terus antisipasinya bagaimana ini dok yang harus kita persiapkan sebelum untuk kita bawa kitnya nih sebelum kita traveling ke daerah yang winter, misalnya. Itu apa saja yang diperlukan? Karena kalau di daerah winter kan suhunya dingin ya, dan juga biasanya negara di atas sana kan kelembapan udaranya juga kering ya. Iya. Apalagi di dalam satu ruangan itu dipasang heater. Heaternya itu kan juga bikin kulit udaranya makin kering dong. Kering banget, ya. Kering banget, heaternya bikin kering, udara dingin juga di luar juga bikin kita kulit kering. Nah, itu yang bikin terjadi sama seperti yang tadi AC itu, terjadi evaporasi, penguapan dari kulit kita, dari dalam bagian bawah dari kulit kita keluar. Jadinya makanya kulitnya akan menjadi kering. Okay. Makanya untuk mengatasinya sebenarnya kita supaya perbedaan saat kita di luar sama di dalam jangan terlalu tinggi, berbeda gitu. Jadi saat kita di luar harus pakai baju yang tebal, baju sampai yang panjang, itu begitu. Jadi begitu kita masuk ke dalam ruangan, nggak terlalu jomplang gitu perbedaan suhunya. Ya, masih agak balance ya. Ya, dan begitu di dalam juga kalau bisa jangan dekat-dekat dengan heaternya gitu duduknya. Nanti itu semakin memperparah penguapan kulitnya. Dan selain itu juga kalau harusnya sih ya di dalam ruangan yang ada heaternya itu juga sama, kita harus pasang air humidifier-nya gitu. Jadi ada terjadi penguapan air supaya ada ruangan tersebut nggak terlalu kering gitu. Atau kalau misalnya kita nggak punya air humidifier, terus kita tahu ada lokasi heaternya di situ, kita bisa taruh air di ember atau di gayung di depan heater, itu sudah bisa membantu. Itu untuk modifikasi lingkungan di luar badan kita, ya. Artinya supaya nggak terlalu kering, bisa kita tambahin air, terus badan kitanya waktu di luar kita pakai bajunya yang tebal supaya suhunya nggak terlalu jomplang gitu ya. Itu untuk modifikasi yang di luar kita. Untuk yang di tubuh kita sendiri sama sebenarnya prinsipnya, kalau untuk menjaga kelembapan dengan minum air yang cukup, ya. Terus mandinya jangan pakai air panas. Ya kalau misalnya dingin nggak mungkin juga kita mandi air dingin. Tapi hangat-hangat aja, jangan suhunya nggak boleh terlalu tinggi. Sangat ekstrim ya panasnya. Iya. Kalau kita mandi dengan air panas itu sama lagi, nanti si lemak di lapisan kulit kita juga ikut dissolve gitu, ikut terurai kan. Itu bikin kulit kita kering. Terus juga selain suhu airnya juga sabunnya juga sama seperti kayak yang tadi merawat orang kulit sensitif. Kita nggak boleh pakai sabun yang biasa, mesti pakai sabun yang hipoalergenik yang mengandung pelembab gitu. Berarti sebetulnya kita bisa persiapkan sebelum kita jalan ya dok, karena
Untuk sabun-sabun di hotel kan pasti general kan, nggak mungkin kita akan mereka adjust dengan apa yang keperluan di kulit kita ya dok ya? Iya, tapi biasanya selain sabun di hotel itu dia juga nyiapin lotion untuk kulit. Ya. Nah, jadi itu bisa kita pakai seperti tadi caranya setelah kita handukan dengan ditepok-tepok, jangan digosok kasar ya. Ya. Baru kita pakai lotion pelembabnya itu. Tapi kalau misalnya kita mau lebih nyaman lagi gitu jalan-jalannya tanpa ada gangguan di kulit yang kering tadi, ya dari rumah kita bawalah sabun-sabun khusus yang untuk yang ada pelembabnya, yang kadar deterjennya sedikit gitu. Oke. Itu tadi untuk di kamar mandi ya. Jadi di kamar mandi pertama suhunya jangan panas-panas airnya. Kedua apa tadi sabun mandinya perhatikan yang itu. Terus ketiga pakai moisturizer lagi pakai lagi moisturizer segera setelah handukan, ditekuk-tekuk handukannya. Dan juga sebenarnya ya kalau kita tinggal di luar di udara winter sana, mandi juga nggak perlu setiap hari kayak kita di tropis gitu. Kalau kita di tropis kan sehari 2 kali mandi. Kalau di sana nggak perlu. Karena kita juga nggak berkeringat juga ya. Nah, kita juga nggak berkeringat, kita juga pakai baju juga tertutup semuanya. Dan kalau kita mandinya berlebihan, kulitnya nanti rusak, malah jadi kering dan iritasi. Yang biasa kita kita pernah alami biasanya awal-awal keluar negeri ke daerah winter biasanya pernah. Tepat sekali, itu kita udah garuk-garuk terus gatalnya luar biasa dok. Kalau misalnya pada saat kita ke daerah winter, ya. Makanya kalau kita lihat orang lokal yang pada nggak mandi, itu bukan ya nggak jorok sih, memang seperti itu yang harus dilakukan supaya kulitnya nggak rusak. Oke, ya. Kembali lagi berarti pada saat di kamar kan kita juga sama dengan kondisi di bus, kadang-kadang heater langsung naik, berarti kita buka kamar mandi mungkin air diisi di wastafel atau bagaimana untuk mengisi bed? Betul, iya kita seperti tadi mesti ada air humidifier-nya ya. Jadi kalau bisa sih ada alatnya sendiri yang menguapkan air supaya kelembapan di ruangan tersebut terjaga. Kalau nggak ada, kita bisa ambil ember atau gayung di dekat heater supaya heaternya kena airnya nguap, udaranya sedikit-sedikit ada kelembapan. Ya. Dan yang pasti kulit kita sendiri juga dikasih moisturizer dan minum yang banyak sih. Oke. Setelah kalau misalnya sampai dengan terjadi gatal-gatal pada saat perjalanan ini dok, nah ini untuk pertolongan pertamanya seperti apa? Karena pada saat pulang itu saya sudah dipastikan tuh hari itu udah gatalnya luar biasa, mana kita harus pakai long john dan lain sebagainya, itu repot sekali, terutama di daerah betis dan lain sebagainya itu gatalnya luar biasa. Mungkin karena terlalu tertutup atau bagaimana itu kulit di daerah situ ya. Nah ini untuk langkah pertama supaya tidak terjadi seperti itu bagaimana? Karena obat-obatannya untuk meredakan peradangan dermatitisnya itu perlu resep dokter. Perlu resep dokter. Jadi sebaiknya kita siap-siap sebelum berangkat bisa dulu bawa dari Indonesia sih. Kalau memang untuk mengobati kalau sudah terjadi dermatitis. Tapi kalau untuk mencegahnya, moisturizer itu bisa kita beli di sana atau kita bawa dari Indonesia juga bisa. Jadi kan sebaiknya mencegah daripada mengobati. Jadi kita tadi poin-poin yang saya sebutin, terutama moisturizer kalau perlu dipakai sesering mungkin. Kalau sampai terjadi iritasi dan dermatitis, kita perlu obat anti radang. Dan itu nggak boleh dipakai sembarangan, harus dari dokter. Karena obatnya ini punya efek samping kalau dipakai salah tempat, misalnya buat di kaki, dipakai di muka, atau dipakai di lipatan, itu salah tempat. Efek sampingnya ada. Oke. Jadi kalau menurut saya, kalau untuk obat-obat yang untuk sudah terjadi dermatitis, saya nggak berani ngasih saran, nanti salah. Iya, berarti setelah pulang aja kita misalnya sampai benar-benar terjadi, kita konsultasikan dengan dermatologis ya? Sebelum berangkat juga boleh. Sebelum berangkat, konsultasi dulu. Nanti kan dokternya, dermatologisnya bisa ngasih tahu preventifnya gitu, mungkin bisa dibawain obat kalau sudah sampai terjadi dermatitisnya. Tapi lebih baik sih sebenarnya ya, tetap dikonsultasikan misalnya lewat teledermatologi gitu. Kalau sudah terjadi gitu ya. Iya.
Oke. Nah, ini satu lagi yang menarik. Pada saat kita bawa tour, tadi sebetulnya dokter sudah terangkan dengan satu cerita di mana yang sopir truk itu yang sampai separuh. Nah, Ya. ini kita naik bus, itu kan sudah jauh-jauh ke negeri orang, pasti sepanjang jalan kita, seperti dokter ketahui kan, kalau kita di Eropa sampai dengan 4 jam kita stop untuk break lunch, misalnya pagi berangkat, lunch di negara lain, itu semuanya di highway. Pada saat matahari ada muncul, wah semuanya sibuk nih, gorden ataupun penutup kaca itu ditutup. Nah sementara kalau dari pihak saya sendiri sebagai orang travel, ini kenapa ya gitu, jalan-jalan kenapa malah ditutup. Nah supaya win-win solution, kulit tetap sehat, kita bisa menikmati pemandangan, apa kira-kira yang dokter perlu kita ketahui sebagai traveler awam untuk penjagaan kulit ini? Jadi sebenarnya yang kita proteksi, yang kita takutkan, yang tadi Pak Teguh bilang itu adalah sinar ultraviolet ya dari matahari ya. Nah, itu bukan cuma ada waktu ada di bus sih, sebenarnya kita waktu traveling di luar, waktu kita jalan sambil lihat pemandangan, itu juga kita perlu proteksi. Di dalam bis masih mending karena kita udah ketutup atap bis, sinar mataharinya masuk lewat kaca ya. Tapi mungkin saya bisa kasih tahu dua-duanya, pas di luar juga, pas di dalam bis juga ya. Karena di luar juga penting gitu. Kita kalau bisa sih bisa lihat di handphonenya gitu ya, UV index, ultraviolet index. Kalau udah di atas 5 itu kan bahaya, bisa merusak si DNA. Kalau dengan paparan yang terus-menerus dengan dalam waktu yang lama, nanti suatu saat bisa terjadi kanker kulit misalnya. Itu yang paling seremnya mungkin. Atau kalau misalnya yang di saat itu terjadi, kalau dengan UV index yang tinggi, panas sekali kita main di pantai gitu ya, sunburn, kebakar, ya itu yang saat itu terjadi. Kalau yang lama nanti kanker kulit. Kalau yang berhubungan dengan kecantikan, dengan penampilan, bisa timbul keriput-keriput, garis-garis halus, atau timbul flek hitam atau warna wajah yang nggak merata. Jadi itu semua kita mau traveling, kita mau jalan-jalan, tapi nggak mau dapat itu semua akibat kita terpapar sinar matahari di luar, ya gitu toh, gitu kan? Betul, betul. Jadi kita harus proteksi dari sinar matahari. Sebenarnya ada jembatan keledainya sih. Jembatan keledainya itu 5S. Pertama itu pertama itu sudah slip. tahu semuanya. Slip. Slip itu slip pakai baju pelindung, clothing ya. Clothing yang kalau misalnya UV index-nya tinggi dan udaranya panas, pakailah baju yang lengannya panjang sampai menutupi tangan kita. Tapi kalau panas gerah dong kalau pakai baju tebal-tebal. Nah, kan ada juga tuh baju tipis yang untuk panas tuh. Tipis tapi panjang nutupin semua. Itu slip. S yang pertama pakaian kita. Ya. Yang kedua slop. Slop itu nanti kita mengenai sunscreen. Selalu pakai sunscreen, tabir surya. SPF 30 minimal. Dan sunscreen harus diulang. Diulang setiap, kalau untuk di dalam ruangan kita pakai bisa diulang 4 jam. Kalau di luar ruangan, apalagi kita melakukan aktivitas berkeringat, sunscreen bisa rontok tuh. Nggak aktivitas pun, si bahan aktif dari sunscreen yang kita pakai di wajah akan berkurang. Nah, makanya perlu diulang. Nah, pengulangannya kalau di luar ruangan akan lebih pendek kita mengulang. Bisa 2 jam sekali kita ulang. Ya. Dan harus cukup sebenarnya, jumlah yang dipakai harus cukup. Jadi cara ngitungnya udah cukup atau belum. Jadi itu nanti sunscreen-nya se-fingertip unit, dari ujung sini sampai garis kulit ini. Ya, ini dipakai untuk area 2 telapak tangan, 2% dari permukaan tubuh gitu. Jadi kalau misalnya wajah dan leher itu perlunya 2,5 dari fingertip unit ini. Jadi kita pakai sunscreen dari ujung sini sampai ujung sini untuk wajah dan leher. Ini baru tahu loh. Tapi bukannya keseluruhan jari ditumpukin, bukan. Dia cuman area kecil aja seperti tube untuk salep ya. Tube untuk salep kan mulutnya kecil tuh. Mulut salep yang 5 gram, yang isinya 5 gram, salep yang paling kecil. Kan mulutnya kecil. Nah itu kita pencet dari ujung jari sampai 1 ruas jari, itu yang disebut 1 fingertip unit.
Oke. Ya. Jadi untuk pemakainya harus cukup, jangan kurang. Jadi cara mengukur cukupnya yang tadi saya bilang. Kemudian setelah itu sunscreen juga diulang, tadi juga sudah. Jangan kelupaan 30. untuk bagian-bagian, kadang kita cuma muka aja nih ya. Iya. Sebenarnya ini nih, saya sering kebakar di sini nih. Belakang telinga, ya. Telinga sini juga sama tengkuk. Ya, oke. Nah, itu harus pakai. Jadi kalau kita kelupaan, kebakar daerah situ. Ya, Terus betul. juga ada yang penting lagi tuh, Pak. Ya. Ada yang penting lagi, satu lagi. Jadi kita itu dengan terbakar matahari sampai terjadi sunburn, sampai dia ngelupas gitu ya, itu meningkatkan risiko kanker kulit nantinya. Seberapa tinggi meningkatkannya? Jadi ada penelitiannya, saya dengar dari kolega saya ya di ID Derms, di Instagram ID Derms, Dr. Helen itu yang saya dengar dari dia, sampai 5 kali kita sunburn dalam seumur hidup kita, entah kapan waktu masih kita kecil, atau kita remaja, atau kita udah tua, pokoknya 5 kali kita terbakar, itu meningkatkan kanker kulit sampai 80%. Wow. Jadi bahaya. Jadi sunscreen penting. Jadi tadi yang pertama, kita ulang ke yang tadi 5 itu ya. Ya, slip. Tadi slip clothing. Pakai sunscreen. Ya. Terus slap itu topi. Oke, ya. Topinya yang dianjurkan bukan topi baseball yang di depannya doang kecil doang, bukan begitu. Malah kadang dibalik itu mah. Iya, itu mah salah. Topinya yang ininya lebar nih, jadi melindungi. Iya. Terus udah ya, topi udah ya. Kemudian terus satu lagi seek mencari ya, SEEK. Iya. Seek shadow. Kita cari daerah-daerah yang rimbun, yang ada bayangan. Kita sebisa mungkin kalau lagi berdiri ada di sana ada bayangan, kita di sana aja berdirinya gitu. Iya, jalan kan kadang-kadang lebar nih pada saat kita dari drop bus, kemudian kita menuju ke lokasi wisatanya, titik poinnya, ada yang di trotoar misalnya ada toko lah atau pohon-pohon, nah kita mencari yang itu. Oke, ya. Iya, kita jangan menantang matahari. Itu seek ya, keempat ya. Seek shadow ya, shadow mencari ini yang tertutup lah ya. Terus yang kelima? Yang terakhir itu slide kacamata, sunglasses. Oke. Ya. Itu penting. Ya. Karena ya kalau untuk dokter kulit, mata itu daerah yang paling terlihat kalau kita menua gitu. Itu untuk dokter kulit. Sedangkan untuk dokter mata, menurut yang saya tahu sih ya, katarak juga bisa terjadi gitu dengan paparan sinar matahari yang terus-menerus, bisa terjadi katarak kan? Sebetulnya iya, antara dokter mata dengan dokter kulit juga di sekitar mata ini memang ada konsentrasi ke situ. Ya, iya penting. Makanya yang terakhir kita pakai sunglasses, sinar kacamata hitam. Ya. Selain kacamata hitam tentunya itu obat ganteng. Iya, betul. Aduh, terima kasih sekali Dr. Rudy Sutarman. Ini kita jelas sekali sehingga memang pertanyaan-pertanyaan ini yang selalu saya dapatkan sebagai bekerja di dunia pariwisata, baik untuk teman-teman saya sendiri, kemudian untuk tim di kantor, juga untuk peserta. Aduh, kenapa ini bisa seperti ini? Ya gitu, kalau mau jalan-jalan sebetulnya apa? Nah, sedangkan saya sendiri kan selain benar-benar memang awam, tidak mengerti, juga tidak ada kewenangan untuk menjawab, malah nanti pada salah semua kulit orang bagaimana. Ini dengan adanya, ini satu hal yang sangat baru dan pencerahannya cukup jelas, dan ini pasti saya yakin teman-teman yang nonton YouTube ini belum puas nih kalau misalnya mau tanya-tanya, itu dokter boleh kasih tahu prakteknya di mana. Jadi nanti ini teman-teman semuanya bahwa ini adalah Dr. Rudy Suparman ya. Rudianto Suparman. Saya tahunya Dr. Rudy, sorry, Dr. Rudianto Suparman ya, spesialis kulit dan kelamin. Prakteknya di mana saja, Dok? Saya kalau untuk praktek di rumah sakit itu di Cilegon, di Rumah Sakit Krakatau Medika.
Itu yang rumah sakit. Terus kalau di klinik itu di Dermavi klinik ada di Gading Serpong. Oke. Terus satu lagi di RH klinik, RH Derma Center. Itu ada di BSD. BSD, oh daerah Serpong. Ini teman-teman yang daerah Serpong BSD, tapi kalau untuk kesehatan kulit mah bukan masalah jauhnya, yang jelas BSD juga sekarang sudah masuk ke dalam wilayah Jakarta, udah aksesibel sekali. Kalau untuk tahu tentang misalnya informasi-informasi tentang kulit, itu di Instagram Dermavi bisa dilihat juga. Jadi di Instagram nama Instagramnya Dermavi Klinik, Dermavi Klinik itu. Dermavi Klinik, klinis ya. @Dermavi Klinik gitu ya. Oke. Atau ya, kalau di Instagram pribadi saya juga boleh ya kalau pengen tahu gitu ya. Iya. Instagram pribadi saya Docrud, DOCRUD. Ya, itu makanya kayaknya udah lebih terkenal sekali Dokter Rudi. Kalau Dokter Rudi semuanya ngerti. Ternyata ada kepanjangannya Dokter Rudianto. Ya, jadi oke. @Docrud itu untuk Instagram pribadinya kalau teman-teman mau follow nanti ya, lihat di. Ya, kalau mau lihat saya naik gunung. Ya, itu aduh, saya sampai kalau udah ngelihat naik gunung hebat sekali ya, dan tapi benar-benar sejati ya untuk dermatologisnya kulit tetap terjaga. Ya, sepertinya itu Dokter Rudi, terima kasih banyak untuk waktunya. Ya, nanti kalau ada teman-teman mau tanya, misalnya nanti silakan di kolom pertanyaan di YouTube ini, kita bisa adakan lagi ya, Dok? Ya, boleh. Iya, dan kalau untuk sementara mau mengerti apa, silakan follow di Instagramnya dan juga bisa lihat follow di Instagram klinik yang Dermavi Klinik. Ya, itu bisa di situ. Dan kalau mau alamat praktek tadi dokter sudah sebutkan, nanti saya akan tulis di sini alamat praktek Dokter Rudianto Suparman di mana. Ya, itu teman-teman silakan, bisa ada yang di Cilegon, ada yang di BSD. Terima kasih, Dok. Selamat malam. Sama-sama, Pak. Selamat malam. Ya.